mengelola mengelola stok dan mengelola transaksi ke sistem informasi penjualan pet shop. Kemudian pet shop mengirim stok barang ke pegawai dan pelanggan melakukan transaksi penjualan. Kemudian sistem informasi penjualan pet shop mengirim bukti transaksi ke pelanggan. Level 2. Pada DFD level 2, pada untuk DFD level 1. DFD level 1 merupakan eh, tahap lebih lanjut dari DFD level 0 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada DFD level 1 ini, pegawai ini akan melakukan pencarian data hewan, mencari hewan. Kemudian pada pencarian data hewan ini, pelanggan akan mendapatkan informasi berupa ID, nama, kategori, stok, harga kepada pegawai. Kemudian sama pada menu-menu fitur yang lain, pegawai ini akan melakukan, dia akan mengelola data, yaitu dengan menginput data hewan, nama, kategori, stok, harga. Dia akan mengolah hewan, maka dia di sini akan tersimpan di dalam database hewan, kemudian akan mengeluarkan hasil output yang sama pula, yaitu data ID, nama, kategori, stok, harga. Untuk yang lain, kata keterangannya sebagian ada yang banyak yang belum dibuat karena dengan terbatasnya waktu, dan untuk progres kemarin lebih fokus ke data database dan coding. Untuk menambahkan database juga coding beberapa fitur baru yang ditambahkan. Sehingga untuk di level 1 ini masih belum selesai, namun akan dilanjut lagi untuk selanjutnya. Kemudian untuk pegawai ini akan mengelola transaksi penjualan, kemudian transaksi penjualan ini akan disimpan di database transaksi. Kemudian untuk pegawai juga akan mendapatkan hasil output, dia berupa data transaksi. Kemudian pegawai akan melakukan mengelola kategori yang kemudian pegawai akan mengelola kategori yang kemudian akan disimpan di database kategori. Kemudian database kategori ini akan menampilkan hasil output ke pegawai, yaitu berupa atribut-atribut yang ada di database ini. Di sini ada kategori itu, misalnya di sini kategori itu ada ID sama deskripsi. Jadi dia akan mengeluarkan hasil output ke pegawai berupa ID dan deskripsinya. Kemudian pegawai ini juga akan mengelola pelanggan yang akan disimpan ke dalam data pelanggan. Pelanggan ini akan mengeluarkan hasil output atau keluaran yang kemudian akan dapat diterima oleh pegawai. Kemudian pegawai akan mengelola pegawai yang kemudian akan disimpan di database pegawai. Kemudian database pegawai ini juga akan mengeluarkan hasil output yang sama, hasil output yang isinya terdapat atribut yang di dalam data pegawai. Pegawai ini akan dapat melakukan login, kemudian login ini akan memeriksa login akan kemudian login ini akan menampilkan hasil output pada pegawai. Kemudian saat kemudian pada proses memeriksa login, ketika proses memeriksa login ini berhasil, ketika login ini berhasil, maka pengguna dapat melakukan proses pada menu-menu yang tersedia seperti mencari hewan, mengelola data penjualan, mengelola kategori, mengelola pelanggan, mengelola data perusahaan, dan sebagainya. Bahwa progresnya baru sampai seperti ini, seperti yang sudah terlihat pada layar.
pembahasan IRD di sini, alur IRD di sini eh, hewan. Hewan itu memiliki atribut berupa ID sebagai primary key, kemudian nama, kategori, jumlah, dan harga. Selanjutnya, hewan ini dikelompokkan oleh kategori atau sebaiknya kategori itu mengelompokkan hewan. Satu kategori ini bisa mengelompokkan banyak hewan. Untuk kategori ini memiliki atribut berupa ID sebagai primary key, kemudian deskripsi. Ini pada bagian kategori ini. Kemudian deskripsi ini sebagai primary key. Kemudian dia kategori ini dikelola oleh admin. Admin mengelola kategori, kemudian kategori mengelompokkan hewan. Nah, admin ini memiliki atribut yaitu ID sebagai primary key, selanjutnya ada nama sebagai foreign key. Dari satu admin ini dia dapat mengelola banyak kategori, yaitu lebih dari satu kategori. Kemudian ID ini tadi sebagai primary key, terus nama sebagai foreign key. Selanjutnya ada atribut password, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Biodata admin itu ada status, alamat, usia, tanggal buat akun, juga nomor telepon. Ini semuanya tersimpan, ini semuanya merupakan atribut yang tersimpan di database. Kemudian admin itu dapat mengelola lebih dari satu pelanggan, yaitu dapat menambahkan pelanggan, mengedit pelanggan, dan sebagainya, itu di mana pelanggan ini memiliki atribut ID sebagai primary key, ID sebagai primary key, kemudian ada nama, gender, alamat, provinsi, kabupaten, nomor telepon, dan usia. Di sini nama sebagai foreign key-nya. Kemudian pelanggan ini dapat memilih hewan yang akan dibeli. Jadi satu pelanggan ini dia bisa memilih atau membeli lebih banyak hewan. Dia itu akan memilih banyak hewan yang akan dibeli oleh pelanggan. Kemudian pelanggan ini akan melakukan transaksi, transaksi penjualan, transaksi pembelian. Kalau di kita itu penjualan. Di pelanggan ini dia akan melakukan pembelian produk tadi, hewan yang sudah dipilih tadi. Dia akan memasukkan dia pada tabel penjualan ini yaitu memiliki atribut berupa bingung, itu merupakan primary key-nya. Kemudian di sini ada tanggal transaksinya. Kemudian di sini nomor transaksi. Nomor transaksi ini digunakan untuk ketika kita akan mencetak, maka nomor transaksi yang sama dia akan tercetak di nota yang sama pula. Jadi dari satu nota itu ada satu nomor transaksi. Kemudian selanjutnya atribut pada penjualannya yang tersimpan di database itu ada jumlah, tunai atau bayar produk, kemudian nama produknya, kemudian kuantitas, harga, kembalian, dan juga admin. Ini sama seperti yang ada di database. Selanjutnya, admin itu juga dapat mengelola pemasok. Pemasok ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian nama, kategori, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian pemasok ini dia akan pemasok ini akan
di sini pemasok ini itu akan ada kayak di sini dia pemasok ini akan di sini setelah admin ini pemasok ini akan muncul di bagian pembelian. Jadi di bagian pembelian ini ada atribut berupa ID, nomor itu sebagai primary key, kemudian ID transaksi itu digunakan ketika akan mencetak nota, kemudian tanggal, kategori, jumlah, tunai, bayar, total, harga, kembalian, produk, juga perusahaan. Ada tiga relasi. Yang pertama ada one to one, kemudian ada one to many, kemudian ada many to many. Yang one to one ini setiap anggota entitas A hanya dapat berhubungan dengan satu entitas B, begitu pula sebaliknya. Sedangkan yang one to many itu setiap anggota dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian ada entitas many to many yang disimbolkan dengan M to M. Setiap entitas dapat berhubungan dengan banyak himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Kemudian ini di sini itu ada ERD. Ini merupakan pada tampilan ERD ini. Di sini terdapat data ini ada pelanggan, kategori, hewan, admin, pembayaran produk. Untuk ERD ini di sini dia ada pada bagian ERD ini di sini selanjutnya pada bagian ERD ini ada di sini juga sama. Di sini tuh ada tabel. Di sini juga sama. Di sini jelaskan diagram alurnya. Di sini dimulai dari admin. Admin ini dia mengelola pembayaran, dia juga mengelola kategori. Kemudian kategori ini mengelompokkan hewan. Hewan itu dikelompokkan dalam kategori. Kemudian pelanggan itu dapat dapat memilih hewan yang akan dibeli. Dia akan membeli kucing Persia, maka dia akan memilih sesuai dengan nama hewan yang dipilih. Selanjutnya pelanggan juga dapat melakukan transaksi. Dia juga dapat melakukan transaksi pembayaran produk. Baik untuk database yang ini, untuk IRD yang ini sama seperti yang IRD tadi, hanya saja ini tuh belum ditambahkan belum diupdate lagi karena dengan terbatasnya waktu, maka di sini itu belum ditambahkan pada menu-menu yang sudah diupdate itu menu-menu yang sudah ditambahkan, juga coding, juga database-nya. Jadi di sini tuh database-nya yang sudah ditambahkan itu ada berupa login table itu memuat di sini login table itu memuat data atribut berupa ID, nama lengkap, username, password, status, hak akses, juga foto. Nah, di sini sudah ada datanya untuk pengguna yang dapat login ke untuk pengguna yang dapat login ke
Di sini udah ada, nah di sini itu udah ada datanya untuk pengguna yang dapat login ke dalam aplikasi MyPetShop. Selanjutnya pada bagian ini juga sudah ditambahkan supplier supplier atau pemasok. Ini merupakan data pemasok. Di sini itu ada data pemasok. Terus di sini juga sudah ditambahkan, namun belum ditambahkan pada bagian IRD-nya. Yang satu lagi, kalau yang ini sudah ditambahkan, cuma yang ini tuh belum ditambahkan, yang pada bagian ini belum ditambahkan data pemasok, entitas pemasok. Kemudian di sini pada bagian tabel, di sini ada tambahan 3 menu dari program aplikasi sebelumnya. Di sini kalau program aplikasi sebelumnya cuma ada tabel user, tabel pet, tabel kategori, tabel penjualan, kemudian ada tabel customer atau data pelanggan. Untuk yang tambahan itu tambahan Untuk yang tambahan menunya itu ada tambahan database, ada tambahan data pembelian, login table, dan dan supplier table atau data pemasok. Di sini untuk struktur untuk data data pembayaran juga terdapat tambahan baru, yaitu jika sebelumnya belum ada uang tunai, uang kembali sebelumnya belum ada atribut tunai, kembalian, harga, kuantitas, maka di sini sudah ditambahkan kolom-kolomnya yang sudah dapat disimpan di database. Selanjutnya untuk pembahasan DFD atau diagram flow merupakan Perkenalkan, nama saya Aisyah Bulan Sari Cinata dengan NIM 4114211050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 8, yaitu berupa DFD level 0 dan DFD level 2. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pekerjaan kami, yaitu DFD level 0. Di sini ada admin atau user, dan ada beberapa sistem, diantaranya ada sistem login, sistem data customer, sistem data kategori, sistem data produk, dan laporan pembelian. Kemudian di sini untuk alurnya adalah admin atau user dapat menginputkan username dan password, kemudian akan masuk ke dalam sistem data login, dan username dan password tersebut akan disimpan dalam database admin. Kemudian dari database admin akan mengirimkan data ke database customer. Kemudian dari admin atau user dapat juga menginputkan nama customer dan nomor HP, kemudian akan diolah oleh sistem data customer, kemudian data tersebut akan disimpan dalam database tabel customer. Kemudian yang ketiga, untuk sistem data kategori, admin atau user dapat menginputkan kategori, kemudian data akan diolah dalam sistem data kategori, kemudian kategori dan ID kategori akan disimpan dalam database kategori. Kemudian di database tabel kategori akan mengirimkan data ke sistem data produk. Selanjutnya, admin atau user dapat menuliskan nama produk, kemudian ID dan sebagainya, dan data akan disimpan dalam sistem data produk. Kemudian nama produk dan identitas produk lainnya akan disimpan dalam database tabel produk. Kemudian dari database tabel produk akan mengirimkan laporan ke laporan pembelian. Demikian pula dengan tabel data admin, tabel customer, tabel kategori, dan tabel produk, semuanya akan mengirimkan data ke sistem laporan pembelian. Kemudian laporan pembelian tersebut akan dikirimkan kepada admin atau user dan akan diserahkan ke customer. Demikian untuk
penjelasan dari DFD level 0, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD level 2 dari kelompok kami. Untuk yang pertama, yang akan saya jelaskan yaitu dari database data admin. Di sini kita dapat melihat pegawai atau admin dapat memasukkan nama, gender, password, alamat, usia, tempat tanggal lahir, tanggal akun dibuat, status, dan nomor HP. Kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem untuk menambah data admin. Kemudian, data admin yang telah ditambah berupa nama, gender, dan sebagainya akan disimpan dalam database data admin. Pegawai juga dapat mencari data admin dengan menginputkan ID admin dan nama, kemudian akan diproses ke pencarian data admin, kemudian nama dan ID tersebut akan disimpan dalam sistem data admin. Kemudian selanjutnya, pegawai dapat menginputkan nama, gender, password, alamat, usia, dan lain sebagainya ke database pengelolaan sistem data admin, kemudian semua data tersebut akan disimpan dalam database data admin. Pegawai juga dapat menginputkan hal yang diperlukan untuk mengedit, antara lain nama, gender, password, alamat, usia, dan sebagainya, kemudian akan diproses dalam data admin, kemudian akan disimpan dalam sistem data admin. Dan yang terakhir, pegawai dapat menginputkan atau menghapus nama, gender, password, dan alamat, usia, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, dan akan diolah ke sistem menghapus data admin, kemudian data yang telah dihapus akan dirubah atau diedit atau dihapus dari sistem data admin. Kemudian dari sistem data admin akan dikirimkan datanya ke sistem dari database data admin, data akan dikirimkan ke sistem melihat data admin berupa ID, nama, gender, password, alamat, usia, tempat tanggal lahir, tanggal pembuatan akun, status, hingga nomor telepon, dan data tersebut dapat dilihat oleh pegawai. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan di FD level 2 dari menu lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu data hewan. Di sini sama seperti alurnya sama seperti di FD dari data admin tadi. Di sini pegawai dapat menginputkan nama, kategori hewan, harga, hingga jumlah ke database menambah data admin dan data ke sistem menambahkan data admin, dan data yang ditambahkan akan disimpan di database data hewan. Kemudian pegawai juga dapat menginputkan nama, kategori, harga, dan jumlah dalam sistem pencarian data admin, kemudian data yang dimasukkan akan dimasukkan dalam sistem pencarian data admin dan akan dikirimkan ke database yang telah ditentukan, yaitu database data hewan. Kemudian pegawai juga dapat menginputkan nama, harga, dan jumlah untuk pengelolaan kategori data hewan. Kemudian dari data hewan tersebut dari sistem pengelolaan data hewan akan dikirimkan ke database data hewan. Kemudian pegawai juga dapat menginputkan nama, kategori, harga, dan jumlah ke sistem pengeditan data hewan, dan dari sistem tersebut akan dikirimkan ke database data hewan. Dan yang terakhir, pegawai dapat menginputkan nama, kategori, harga, dan jumlah ke sistem penghapusan data hewan, dan data yang telah dihapus tersebut akan dihapus dari database data hewan. Kemudian dari database tersebut akan mengirimkan data ke sistem melihat data hewan berupa ID, nama, kategori, harga, dan jumlah, dan data tersebut dapat dilihat oleh admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di FD level 2 dari kelompok kami yang selanjutnya, yaitu data kategori. Di sini sama seperti sebelumnya, di mana kategori ini hanya terdiri dari ID dan nama kategori, maka sistem ini lebih sederhana meskipun memiliki alur yang sama, yaitu pegawai dapat memasukkan nama ke sistem menambahkan kategori, mencari kategori, mengelola kategori, mengedit kategori, dan menghapus kategori. Kemudian dari semua sistem ini akan diinputkan data dan akan disimpan ke database kategori, baik mencari, menambah, mengelola, mengedit, hingga menghapus. Kemudian dari database kategori akan mengirimkan data ke sistem melihat kategori, sehingga kategori berupa ID dan nama kategori dapat dilihat oleh pegawai. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan DFD dari kelompok kami di level 2 juga, yaitu data customer atau data pelanggan. Jadi di sini alurnya masih sama seperti di FD yang sebelumnya.
Baik, untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan. Jadi di sini pegawai dapat menginputkan nama, jenis kelamin, nomor telepon, usia, provinsi, alamat, hingga kabupaten dalam sistem menambah data admin. Kemudian data tersebut akan disimpan dalam database data pelanggan. Maaf, tadi sistem menambahkan data pelanggan. Kemudian pegawai dapat menginputkan nama dan usia untuk mencari data pelanggan tersebut dalam sistem mencari data pelanggan. Kemudian dari sistem tersebut akan mengirimkan data ke database data pelanggan. Kemudian untuk pegawai juga dapat mengelola data pelanggan, mengedit data pelanggan, dan menghapus data pelanggan dengan mengirimkan, memasukkan nama, jenis kelamin, nomor telepon, usia, dan lain sebagainya. Kemudian dari semua sistem tersebut akan dikirimkan datanya ke database data pelanggan. Kemudian dari database data pelanggan akan mengirimkan data ke sistem melihat data pelanggan sehingga data pelanggan dapat dilihat oleh admin atau pegawai. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan di FD kelompok 2. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Untuk yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu untuk hasil tanya. Yang di sini sudah dibuat form menu sementara karena belum digabungkan panel antara panel yang JIPFRAME 1 dengan JIPFRAME lainnya. Sehingga untuk yang panel utama ini masih dalam proses. Di sini ini nanti akan digabungkan antara panel menu-menu yang sudah dibuat. Untuk yang sementara akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian klik login. Jika berhasil, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk jika statusnya tadi sebagai pelanggan, maka dia tidak dapat mengakses hewan, kategori supplier, pembelian pelanggan juga admin. Namun dia dapat melakukan pendaftaran, dia juga dapat melakukan transaksi penjualan. Di sini Pada menu pemasok, misalkan namanya Nida. Dengan kategori kucing. Nomor HP 123, alamat Semarang, dengan kategori kucing. Ada menu supplier, nama pemasoknya Bulan. Bulan itu sebagai nama orang yang memasok kategori kucing. Dan nomor HP 123, alamat Semarang. Kemudian disimpan. Pada menu pemasok, misalkan namanya Nida. Dengan kategori kucing. Nomor HP 123, alamat Semarang, Nida sebagai pemasok. Nida sebagai pemasok dengan kategori kucing dan nomor telepon 123, alamat Semarang. Kemudian disimpan. Maka akan muncul di bawah, di list pemasok. Kemudian jika ingin diedit yang mau diedit, kemudian pencet edit. Jika mau dihapus, pilih list menu yang mau dihapus dan tekan hapus. Jika mau dicari, tulis Nida maka akan muncul. Kemudian pada menu berikutnya ada menu pembelian. Menu penjualan, misalkan adminnya Merlin dengan tanggal 3 Mei 2023,
dengan jenis hewan, kucing, dan pelanggan Agung. Jumlah dengan nama produk kucing Persia dan harga 8.000. Nomor transaksi bisa diisi 1, 2, 3. Dan jumlah 10. Non transaksi masih sama 1, 2, 3. Dan diskon 5%. Kemudian di save dan di print. Terus pada bagian ini gitu, itu tuh mau di save di misal di yang download gitu kan. Terus di sini di save di download. Coba bilang kayak gitu. Nanti tekan. Kemudian jika mau di save, bisa milih download dan di save. Gitu, Mer. Dengan nama file nota. Dan database. Untuk database dari aplikasi tadi itu disimpan pada PHP My Admin. Di sini akan muncul ada data. Ini merupakan tabel-tabel yang tersimpan pada database. Itu ada tabel pelanggan, tabel login. Itu ada pengguna yang dapat login pada bagian database. Kemudian di sini ada pada bagian login ini ada ini untuk selanjutnya ini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini ada beberapa kolom yang tersimpan itu merupakan data itu berupa nama-nama. Ini ada berupa ID pelanggan, kemudian nama, gender, alamat, provinsi, kabupaten, itu semuanya tersimpan dalam database. Jadi, jika di run pada hasil yang ini, jika aplikasi pada aplikasinya itu jika ini merupakan hasil run. Nah, di sini pada tabel pelanggan ini, di sini kan ada ID, nama, gender, alamat, provinsi, kabupaten, juga nomor telepon, juga usia dari pelanggan. Nah, di sini itu data tersebut akan tersimpan pada database, yaitu pada bagian customer table. Di sini ada ID, nama, gender, alamat, provinsi, kabupaten, nomor telepon, dan usia. Selanjutnya,
pada bagian login table ini merupakan data pengguna yang yang tadi sudah kita masukkan pada form registrasi, form pendaftaran. Jadi misal kita tadi itu daftar pada bagian nah di sini kita misal pada bagian register ini, ya pada bagian register ini terdapat data-data yang tersimpan pada database. Juga berikut juga dengan foto akan menambah barang, maka kita akan melakukan transaksi dengan pemasok sehingga data dari produk tersebut akan bertambah dengan sendirinya di data tabel pad. Nah, di tabel pad ini menyimpan ID, nama, kategori, jumlah, juga harga. Jumlah ini akan menyesuaikan dengan saat kita melakukan transaksi, baik saat penjualan maupun pembelian. Saat penjualan kepada customer, maka jumlah produk, jumlah hewan akan berkurang, sedangkan pada saat kita akan melakukan pembelian produk, maka dia akan bertambah. Kemudian untuk yang tabel user ini, dia akan menyimpan data pada data admin, yaitu dia yang dapat pegawai di toko Atlanta Pet Shop. Di sini dia menyimpan data-data berupa ID admin, nama admin, password, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, usia, status, nomor telepon. Itu merupakan termuat dalam data admin. Kemudian pada tabel pad ini dia menyimpan ID, nama, kategori, jumlah, harga. Selanjutnya pada tabel bill ini merupakan tabel transaksi penjualan saat customer membeli produk kita di Atlanta, membeli produk, maka dia akan tersimpan di database customer ini. Kemudian ini ada data supplier atau data pemasok. Ini selanjutnya ada data pembelian dan data login dan data customer. Selanjutnya pada bagian IRD. IRD ini merupakan